Oke, selamat datang di channel IoT Indonesia. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengintegrasikan Google Calendar di Home Assistant. Tentunya Home Assistant ini bisa kita ambil sebagai jembatan untuk menghubungkan semua schedule-schedule yang kita simpan atau jadwal yang kita simpan di Google Calendar kita. Nah, tentu masih banyak yang belum paham sebenarnya banyak kegunaan yang kita bisa lakukan untuk uh, setelah kita menginstal Google Calendar ini. Setelah terinstall kita bisa membuat tentunya otomasi berdasarkan event-event yang ada, apakah itu dalam bentuk notifikasi atau membuat sebuah peralatan atau device itu menyala atau apa. Namun yang paling umum adalah bagaimana kita membuat schedule untuk jadwal kerja, kemudian schedule untuk sekolah, kemudian membuat schedule atau jadwal pembayaran yang rutin di kita bisa integrasikan di Google Calendar dan kita masukkan ke Home Assistant tentunya. Kemudian yang paling biasa kita lakukan juga adalah bagaimana kita men-schedule jadwal ulang tahun orang-orang yang terdekat dengan kita supaya kita lebih mudah untuk mengingat dan ada notifikasi. Ya, tentu bagaimana kreativitas kita dalam membuat desain otomasi yang unik dan tentu lebih menarik lagi. Oke, tanpa buang-buang waktu kita akan masuk ke setting awalnya seperti itu. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita masuk di consolcloud.com untuk mendapatkan cloud API daripada Google Calendar. Jadi setelah kita masuk, kita pilih country Indonesia ya. Kemudian terima semua term of service-nya, email update. Kemudian setuju dan install ya. Selanjutnya kita pilih create project ya. Di sudut kanan atas ya terlihat ada create project di situ. Ini penting mengikuti langkah-langkahnya supaya jauh lebih simple nantinya, tidak bingung ya. Kemudian nama di sini kita tuliskan nama sesuai dengan kebutuhan tentunya ya. Kita bisa menggunakan nama yang kita inginkan. Ya, bisa ditambahkan sesuai dengan project yang kita buat tentunya ya. Oke. Ya, bisa kita tambahkan juga ya. Saya tambahkan kalender supaya mudah saya deteksi ya. Nantinya bawa project ini untuk Google Calendar. Setelah itu kita bisa pilih create ya untuk membuat. Oke. Kemudian kita lihat di sini ada konfirmasi project, ada enable API ya, seperti itu. Kita pilih next saja ya. Setelah kita klik next, kemudian kita enablekan kalender API-nya ya. Oke, ini penting ya karena untuk bisa mensinkronkan data kita dari Google Calendar ke Home Assistant tentunya. Tunggu sampai proses selesai. Kemudian kita lihat bahwa di sudut kanan atas kita bisa pilih API, service, kemudian credential ya, kita klik. Kemudian karena kita pengguna awal ya, belum ada
project yang kita buat di sini. Kita harus memilih out ya, kita harus pilih ini dulu ya sebelum kita mendapatkan tahap pertama tadi ya. Di sini pilih eksternal saja, kemudian kita klik create ya. Oke. Kemudian masukkan nama ya di sini. Tidak semua juga kolom kita perlu isi, cukup yang ada tanda merah ya sudut kanan atas seperti nama. Ini penting ya, jadi tidak semua perlu kita isi, seperti abdomennya nggak perlu kita isi nama. Ini ya sesuaikan dengan selera saja sih kalau nama. Kemudian masukkan email ya. Oke. Kemudian di bagian bawah di developer contact information juga kita tambahkan email juga di situ. Ya. Oke. Tambahkan email. Kemudian kemudian kita lanjut di save and continue ya. Oke, kemudian ada scope-nya di situ. Iya. Lanjut. Kemudian kita pilih save and continue ya. Tidak ada penambahan apa-apa di situ. Kemudian masuk di test user. Test user juga demikian ya. Kita lanjut juga di situ. Save and continue saja sampai muncul di summary-nya ya. Dashboard ya. Kemudian langkah selanjutnya kita harus publish application ya. Kita klik yang testing itu di bawah publish app. Kita klik agar tidak perlu renewal lagi nantinya ya. Oke, kita publish ya. Kemudian kita confirm ya. Oke. Lanjut. Kita confirm. Oke. Setelah kita confirm, kita masuk di credential ya. Masuk di credential, kemudian kita klik create credential ya. Kita create credential. Tunggu. Kemudian kita pilih out client ID ya. Kita pilih yang nomor 2 ya setelah APK. Kita pilih itu ya. Pastikan semua benar dan tepat yang kita pilih, jangan salah ya. Pastikan karena tidak akan bisa connect nantinya kalau Anda salah pilih nantinya. Sini. Kemudian kita pilih di application tipe ini ya. Kita klik dulu ya. Kita pilih TP dan limited input device ya. Kita pilih itu, kita klik. Oke, kemudian nama di sini kita bisa berikan nama sesuai selera ya tentunya. Kemudian kita tambahkan saja di belakangnya nanti out
ya, untuk menandakan bahwa dia adalah project out tadi, karena nanti akan digunakan ini ya, nama ini credential out client ID-nya. Kemudian kita create. Kita sudah mendapatkan out client ID ya. Ini kita simpan baik-baik. Ada client ID, kemudian client secret ya. Kita juga bisa download JSON-nya di sini. Oke. Ini penting ya, makanya kita perlu simpan secara baik kayak ini. Kemudian kita oke ya, kita oke. Kemudian setelah kita oke, nantinya kita akan masuk ke library untuk mengecek ya, apakah mengecek kembali nantinya ya, apakah Google API kalender ini sudah berfungsi, sudah aktif atau tidak ya, seperti itu. Kita perlu masuk di library ya, kita klik di sudut kiri atas ya, di bawah enable API kita klik library. Kemudian kita coba cari kembali di pencarian, di sini adalah API kalender ya. Kita coba klik untuk melihat ya, untuk memastikan terakhir kali sebelum kita selesai apakah API-nya sudah aktif atau tidak, seperti itu. Oke. Kita klik enter ya. Kemudian kita klik Google Calendar API ya. Kita klik itu untuk melihat, dan ternyata sudah aktif ya. Di situ ada API enable ya, itu menunjukkan bahwa API kalender kita sudah aktif, seperti itu. Nah, ini langkah terakhir ya untuk mendapatkan API kalender di konsol Google tentunya. Langkah selanjutnya kita membuat menambahkan ya Google Calendar di integrasi ya. Kemudian tambahkan di integrasi, kemudian kita cari Google Calendar tentunya. Kita cari Google Calendar, kemudian tunggu ya saat kemudian kita oke ya, karena kita mau lakukan penyetingan. Selanjutnya masukkan nama ya, nama tadi ini yang kita sudah berikan di awal pada saat kita registrasi di API kalender ya. Itu harus sama semua ya data-datanya, kemudian ID kliennya juga sama, kemudian client secretnya juga harus sama. Setelah itu kita klik buat. Oke, kemudian kita copy angka yang ada itu ya, kemudian klik google.com device ya, untuk memasukkan ini ya, untuk melakukan verifikasi tentunya. Oke, kita klik, baru kita klik, kita akan dibawa menuju ke halaman tersebut, kemudian masukkan kodenya di sini ya, kemudian kita klik berikutnya. Kemudian pilih akun yang kita mau sambungkan atau linkkan dengan home assistant kita. Jangan takut, ini memang biasa ya, bukan tidak save, kita langsung ke bawah. Oke, kemudian kita pilih allow. Oke, dan kita sudah berhasil ya untuk menyinkronkan antara Google Calendar dan Google Calendar yang ada di Home Assistant. Nah, di sini tertulis selesai. Oke, dan langsung ada penambahan Google Calendar di tempat kita ya, tentu di Home Assistant kita tentunya. Nah, ini tentu langkah yang cukup bagus setelah kita melakukan step by step, langkah-langkah itu menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan di awal sudah benar, seperti itu.
Oke, kita klik di kalender ini ya, kita lihat sudah ada jadwal ya, mulai dari hari, kemudian tanggal dan sebagainya. Situ sudah ada semua tertera secara nyata seperti itu. Dan juga sudah bisa diklik dan bisa dilihat. Nantinya kalau sudah ada event, kita bisa melakukan integrasi. Jadi yang pertama kita lakukan setelah menginstal Google Calendar di Home Assistant ya, setelah terbaca di sebelah bilas sebelah kiri kita ada kalender di sini. Ini sudah tersinkronisasi dengan account Google Calendar kita seperti itu. Nah, Google Calendar ini kita akan setting dulu ya. Jadi di sini kita memasukkan jadwal ya. Misalnya kita buat acara ya, misalnya acara ya. Nah, di sini tambahkan judul, kita masukkan misalnya jadwal membaca buku IT misalnya ya. Kemudian kita tentukan waktunya ya, jam berapa, sambil kita perhatikan juga waktu yang ada di komputer kita ya, waktu setempat tentunya. Nah, kita lihat, kita bisa rubah di sini, bisa di jam 20 ya. Oke. 20, kemudian kita pilih rentang waktunya ya. Kita bisa pakai 20 2015 lah ya, supaya agak panjang ya, 2015. Kemudian ini kita bisa pilih kalau ingin mendapatkan notifikasi setiap hari. Kemudian kita mau pakai berulang, harian, mingguan ya, seperti itu. Kemudian setelah itu kita simpan seperti ini. Nah, setelah kita simpan di Google Calendar, maka di Home Assistant juga akan muncul ya. Nah, kita refresh saja untuk melihat ya. Nah, jadwal yang kita buat di hari Kamis itu akan muncul ya. Akan muncul jadwal membaca buku di jam 20.15. Oke. Nah, kemudian kalau ingin membuat notifikasi di tanggal yang sama, katakanlah hari ini hari Rabu tanggal 21, kita sisa membuat kembali di Google Calendar ya. Di Google Calendar ini menunjukkan bahwa ada garis merah ini, tanda dot. Ini menunjukkan bahwa waktu saat ini ya. Kita klik di sini misalnya kalau kita ingin membuat jadwal, kemudian kita tambahkan misalnya ya, jadwal makan malam misalnya ya. Kemudian tentukan waktunya di sini, rentang waktunya berapa. Misalnya kita ambil di 20.00 atau 20.15 lah ya, 20.15 rentang waktunya. Kemudian itu tadi kita bisa pilih sepanjang hari atau tidak berulang. Kemudian simpan. Kita bisa kasih opsi lain, tambahkan opsi lain ya. Artinya kita mau diingatkan berapa menit sebelum event itu berlangsung ya, misalnya 2 atau 3 menit ya, sisa tergantung selera saja ya. Kemudian kita simpan. Oke, nah kita lihat setelah kita buat schedule seperti ini, ini akan muncul di Google Assistant kita, Home Assistant kita akan muncul juga ya. Kita refresh dulu. Seperti ini. Iya. Di sini sudah ada jadwal makan malam ya, pukul 20.15. Di sini kan masih 19.59 ya. Masih ada kurang lebih 15 menit ke depan ya. Setelah itu kita buat otomasi ya. Bagaimana cara membuat otomasi di Home Assistant berdasarkan entity Google Calendar ya, seperti itu. Oke. Kita lihat di sini di pengaturan, kemudian kita buat ini ya, kita buat otomasi ya, otomasi dan skenario.
Oke, setelah itu tadi sudah ada yang saya buat ya, otomasi tes automation kalender ya. Di sini pemicunya adalah uh, kalender trigger ya. Nah, ini saya sudah ganti tadi, saya di entity untuk Google Calendar ya, seperti itu. Nah, di sini bisa kita pilih juga hari libur atau ulang tahun tentunya. Oke, kita pilih kalender saja ya. Kemudian acara dimulai dan setelah acara dimulai. Ini opsi yang biasa kita gunakan ya. Yang lain biarkan default saja. Kondisinya, kemudian aksinya ya kondisi bisa ditambahkan ya, atau pemicunya juga bisa ditambahkan. Kemudian aksinya ya ini contoh saja ya. Saya putar musik ya kalau ada event ini sudah terpicu misalnya. Jadi ini tergantung kreativitas kita saja untuk lebih membuat suasana kalender kita lebih hidup ya. Misalnya kalau orang-orang yang tersayang kita itu ulang tahun, kita bisa buat trigger untuk ulang tahun. Kemudian nanti aksinya di sini putar ya selamat ulang tahun misalnya seperti itu. Kemudian kita send message ya untuk memberitahukan event yang terjadi seperti itu. Ya, demikianlah cara untuk melakukan instalasi Google Calendar di Home Assistant, kemudian mencoba untuk membuat otomasi kalender. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.